Ya, selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan saya terhadap Steven. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inka, usia saya 34 tahun, saya berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Saya, suami, dan kedua anak saya telah menjalani tes Steven. Dan jujur sampai hari ini, dimanapun saya bertemu dengan orang, misalnya saya nunggu anak pulang sekolah gitu, saya selalu ngobrol sama sesama orang tua murid dan mengajak mereka untuk ikutan tes Tiffin juga. Karena kenapa? Karena manfaat yang saya rasakan itu memang luar biasa ya. Apalagi Stephen ini memberikan em, garansi konsultasi seumur hidup gitu. Jadi eh, singkat cerita, awal mulanya saya ikut Stephen ini adalah karena waktu itu anak pertama saya yang saat itu usianya 2 tahun belum menunjukkan perkembangan dalam wicara gitu. Di mana saat itu kami sebagai orang tua sudah melakukan pemeriksaan ke DSA maupun ke psikolog anak gitu kan. Namun lagi-lagi hasil diagnosa itu eh, eh, sebenarnya nggak menunjukkan gejala apapun untuk anak saya gitu, tidak ada disorder apapun gitu. Hanya saja anak saya ini kurang bersosialisasi dengan teman seusianya waktu itu. Mungkin karena zamannya COVID ya waktu itu. Jadi dengan hasil diagnosa itu saya merasa saya tidak menemukan solusi apa-apa gitu untuk kelanjutan saya dalam pola asuh itu bagaimana gitu kita nggak tahu ya. Eh, Mereka kan hanya memberikan diagnosa seperti ini. Lalu untuk kedepannya solusinya apa? Nggak tahu kan. Saya buntu. Apalagi kan lingkungan kita mengetahui gejala anak yang belum bicara itu sebutannya kan speech delay ya, speech delay gitu, dengan bahasa umumnya seperti itu gitu. Apalagi guru waktu anak saya playgroup itu juga melabeli anak saya dengan sebutan speech delay waktu itu gitu. Jadi pada akhirnya saya melakukan tes Stephen. Waktu itu dibantu oleh promotor Stephen, Bu Atika. Jadi selama sesi konsultasi itu saya benar-benar kayak tersihir gitu, takjub, kayak diramal. Jadi kenapa ya benar semua gitu? Karena memang kan ilmu Stephen itu membaca secara genetik ya, bukan membaca melalui lingkungan si anak dibesarkan seperti apa. Enggak, dia memang genetik bawaan si anak itu seperti apa gitu kan. Jadi pantas memang kalau benar gitu, tepat dengan apa yang kita alami gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya mendapat pencerahan. Kemudian saya juga dapat teman baru waktu itu di lewat grup WhatsApp Steven. Waktu itu ada salah satu orang tua juga yang punya anak sensing seperti anak saya. Anak saya dua-duanya sensing. Jadi waktu itu ibu ini juga berbagi pengalaman gitu bahwa anak beliau juga sensing dan memiliki eh, sama gitu gejala-gejalanya telat bicara, susah dalam sosialisasi seperti itu. Bahkan ibu ini cerita bahwa anak beliau sampai usia 6 tahun itu masih berusaha belajar bicara gitu. Jadi sesama ibu dari anak sensing itu kita saling menguatkan gitu. Nah, jadi intinya eh, dengan kelebihan-kelebihan itulah, kelebihan yang dibawa oleh genetik anak kita itulah, dari situ saya bisa eh, dapat celah gitu. Bagaimana caranya nih mengajak anak saya belajar komunikasi? Tentunya sesuai dengan bagaimana genetik dia bekerja gitu. Jadi tidak ada paksaan gitu. Jadi hal yang saya ingat sampai sekarang itu waktu itu promotor Steven Bu Atika itu ngomong sebenarnya apa yang mau kita harapkan dari anak usia 2 tahun gitu kan. Sebenarnya anak saya itu punya banyak kelebihan gitu. Seperti dia usia 2 tahun udah bisa taruh piring makannya ke belakang selesai makan gitu. Udah ngerti buang sampah. Sebenarnya banyak kelebihannya. Kenapa kita hanya fokus pada kekurangannya aja gitu. Mungkin sebenarnya yang bikin saya fokus kekurangannya itu
karena lingkungan ya, karena faktor lingkungan gitu, omongan orang, omongan tetangga, apalagi kayak mungkin dari pihak keluarga juga menyalahkan ibunya gitu kan. Kenapa nih anaknya belum ngomong? Ya orang tua mana gitu yang mau anaknya belum ngomong ya kan gitu. Akhirnya saya tersadar di situ dengan motivasi itu saya tersadar bahwa wah artinya ekspektasi saya yang salah selama ini bukan anak saya yang salah gitu kan. Kenapa juga anak orang lain sudah lancar bicara umur 2 tahun, kenapa anak saya harus ikut? Kalau kata Bu Atika waktu itu, ya mungkin anak tetangga itu tipe feeling, jadi dia mudah mudah belajar bicara, apalagi dengan bermain dengan teman seusianya itu itu adalah kebutuhan anak feeling gitu kan, berbeda dengan anak sensing gitu. Jadi pada akhirnya di usia 3 tahun, anak saya ini tiba-tiba ngomong, tiba-tiba loh, benar-benar tiba-tiba. Jadi apa yang saya ajarkan selama dia usia 1 tahun, 2 tahun itu kayak blas keluar semua gitu, kayak dia bisa baca, dia bisa ngomong gitu loh, kayak wah gitu kan. Jadi eh, saya bangga, iya, saya bangga, saya terkejut, iya, saya terkejut. Oh, maaf ya. Jadi intinya di sini adalah mm, setiap anak itu belajar dengan caranya masing-masing gitu ya kan. Mungkin waktu itu eh, kalau saya nggak kenal Steven, mungkin saya udah menyangka anak saya autis gitu kan. Ada tanda-tanda speech delay dan sebagainya. Ternyata enggak gitu. Ya, dari sini kita belajar bahwa kita lahir itu membawa genetik yang unik luar biasa, ya kan? Menjadi berbeda itu bukan berarti kita salah. Berbeda itu unik gitu. Kita tidak harus sama dengan orang lain dan tidak harus menjadi seperti orang lain. Eh, Sukses terus untuk Steven, teruslah membantu banyak orang. Terima kasih.